Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Dahlia, NIM 1901061101. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendongeng tentang Tabe Bangkolo. Tahukah kalian mengapa warga atau rakyat Sape, khususnya di desa Jia, tidak bisa memakan ikan ekor kuning atau yang biasa disebut oleh orang Bima dengan Uta Bangkolo? Untuk mengetahuinya, mari simak cerita saya. Alkisah, di sebuah desa bernama Jia, hiduplah seorang Cuhi bersama warganya. Cuhi itu bernama Cuhi Jia. Pada suatu hari, Cuhi Jia kedatangan utusan dari Cuhi Lambu, seorang Cuhi yang menguasai wilayah tenggara tanah Sape. Kami datang menyampaikan amanat Cuhi Lambu. Amanat? Apakah yang menjadi hajatnya? Beliau bermaksud menyelenggarakan pesta besar dalam rangka perkawinan putrinya. Wah, hebat. Kapan pesta itu dilaksanakan? Pesta itu akan dilaksanakan pada malam bulan purnama. Kalau begitu, aku akan hadir pada pesta itu. Sampaikan salam hormatku pada Cuhimu. Baiklah, kami tidak akan berlama-lama karena masih banyak yang harus kami selesaikan. Lalu, utusan Cuhi Lambu pun pergi meninggalkan kediaman Cuhi Jia menuju kampung halamannya. Berita tentang pesta tersebut tersebar ke seluruh wilayah Jia. Masyarakat pun menyambutnya dengan sukacita. Mereka mempersiapkan semua kebutuhan yang akan mereka bawa. Pagi yang cerah, Cuhi Jia bersama seluruh rakyatnya pergi menuju kampung Lambu. Matahari pun mulai sore. Kampung Lambu mulai terlihat dari kejauhan. Suasana haru dan bangga menyelinap dalam hati mereka. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di kampung Lambu. Mereka pun saling bersalaman dan berpelukan. Purnama 15 menaungi ketenangan malam. Pesta pun mulai digelar. Makanan dan minuman lezat mulai disuguhkan. Rombongan Cuhi Jia menikmati hidangan itu dengan lahap. Di lain tempat, terlihat Cuhi Jia dan sahabatnya Cuhi Lambu yang sedang berbincang-bincang. Malam pun terus bergulir. Purnama 15 mulai terhalang gugusan pegunungan. Rombongan Cuhi Jia mulai berkemas untuk pulang sambil menunggu Cuhinya. Cuhi kelihatan lelah. Tidak masalah, saya sudah biasa begadang. Jika Cuhi berkenan, sudilah kiranya untuk beristirahat dalam kamar. Saya takut kelolosan tidur, karena besok kami akan bergotong royong. Menurut saya, ada baiknya Cuhi beristirahat terlebih dahulu sebagai persiapan untuk pulang besok. Baiklah, aku akan pergi beristirahat. Saat Cuhi Jia tertidur dengan pulas, warganya udah tak sabar untuk pulang. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk pulang tanpa Cuhinya. Malam pun berganti pagi. Ayam-ayam mulai berkokok. Cuhi Jia terbangun dari tidurnya. Dia pun melangkah keluar dari kamarnya. Dan dia sangat terkejut karena tak satu pun warganya dia temui. Akhirnya, dia pun mengerutu. Kemana mereka? Tegas sekali meninggalkanku. Padahal mereka sudah berjanji untuk pulang bersama. Kenapa mereka meninggalkanku sendirian? Cuhi Jia sangat sedih karena dia tidak tahu jalan pulang. Larut dalam kesedihan dan kekesalan, Cuhi Jia pun memasuki hutan belantara. Tanpa disadari, saat terus berjalan, dia pun sampai di bibir pantai. Dari kejauhan dia melihat seekor ikan ekor kuning atau Uta Bangkolo datang menghampirinya. Ikan itu menawarinya untuk mengantarkannya pulang. Tanpa berpikir panjang,
Juhijia mengiyakan tawaran dari ikan tersebut. Tak butuh berapa lama, Juhijia dan ikan itu sampai di kampung halaman Juhijia. Warganya pun terkejut. Sebelum ikan itu pergi meninggalkan kediaman Juhijia, Juhijia mengangkat sebuah sumpah sebagai ucapan terima kasih kepada ikan itu. Pada hari ini aku bersumpah bahwa aku, wargaku, dan anak keturunanku tidak akan memakan ikan ekor kuning. Jika sumpah ini dilanggar, maka tubuhnya akan gatal-gatal dan bengkak, dan tidak ada obat yang mujarab untuk itu. Warga Jia hanya terdiam mendengarkan sumpah itu. Mereka pun mulai berhati-hati untuk memakan ikan tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, sumpah itu pun mulai terlupakan. Dan anak keturunan dari Juhijia menggelar pesta yang sangat besar. Para tamu yang diundang dalam pesta tersebut ternyata membawa ikan ekor kuning, dan mereka pun menyantapnya dengan sangat lahap. Tanpa disadari, tubuh mereka mulai gatal-gatal dan bengkak. Mulai saat itulah, warga Sape khususnya di desa Jia tidak lagi mengonsumsi ikan ekor kuning hingga sekarang. Sekian video dongeng dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.